Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Mayapada rahimani wa rahimakumullah. Saya berharap yang tidur bangun dulu. Saya pastikan khutbah ini tidak sampai 10 menit. Fokus 10 menit. Saya hanya minta waktu 10 menit karena kita akan bahas tentang sesuatu yang akan kita peringati di pekan depan. Kurang lebih 6 hari lagi kita akan memperingati peristiwa agung yang merupakan salah satu mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tauladan untuk semua umat Islam. Apa yang beliau katakan, itu pula yang ada dalam diri beliau pribadi. Maka ketika Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah, fokusnya untuk menanamkan akidah, walaupun yang masuk Islam kurang lebih 100 orang, sedikit jumlahnya, tapi itu adalah fondasi yang sangat penting bagi perkembangan Islam di masa yang akan datang. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan sokongan
dana dari istrinya Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita kaya, dan beliau dapat suaka politik dari pamannya Abu Talib. Maka Allah mewafatkan Khadijah dan Abu Talib di tahun yang sama. Dan para sejarawan muslim menyebut tahun ini disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hikmah atau Isra Mi'raj adalah Allah ingin menegaskan kepada kita pentingnya akidah. Allah gak mau Rasul bergantung kepada Khadijah dan Abu Talib. Allah mau mengingatkan Rasulullah bahwa satu-satunya zat yang dapat menolong Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah ketika beliau mau melakukan Isra Mi'raj, beliau mengalami proses pembelahan dada. Dan menurut Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa 3 kali Rasulullah dibelah dadanya. Pertama saat beliau masih mumayyiz, masih kecil tapi sudah mumayyiz, dibelah dadanya. Untuk apa? Untuk menjaga Rasulullah irhas, supaya Rasul hatinya bersih dan bisa jadi teladan walaupun masih kecil. Lalu yang kedua saat Isra dan Mi'raj, yang ketiga saat sebelum Rasulullah hijrah. Hal ini menegaskan kepada kita pentingnya persiapan sebelum melakukan apapun. Orang kuliah di jurusan kedokteran, selesai jurusan kedokteran, apa boleh langsung jadi dokter? Enggak. Belajar dulu dari dokter yang udah lama, jadi koas dulu dan seterusnya. Orang kuliah jurusan S1 keguruan, apa langsung jadi guru? Enggak. Praktek dulu dan seterusnya. Maka semua dalam hidup ini butuh yang namanya persiapan. Bahkan Al-Fakir ada di depan hadirin sekalian. Enggak ujung-ujung, proses dulu. Kuliah dulu S1, pelatihan dulu di PWNU, Muhammadiyah, Persis, Kodi, bahkan di Jakarta Utara. Setiap ada pelatihan ikut, gak pernah merasa cukup dengan ilmu. Begitu, segala sesuatu butuh persiapan. Gagal dalam mempersiapkan sama seperti mempersiapkan kegagalan, prinsip. Lalu yang ketiga, dalam proses Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, beliau ditegaskan tentang masjid suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Maka hal ini menegaskan akan pentingnya 3 masjid suci. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, la tushaddur rihal illa salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Jangan kalian capek-capek mau melakukan perjalanan jauh untuk ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, dan masjid ini yaitu Masjid Nabawi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi alhamdulillah ada dalam kekuasaan kaum muslimin. Tapi ada satu masjid yang masih dalam penjajahan kaum Zionis laknatullah alaihim, yaitu Masjidil Aqsa. Jangan pernah kita berhenti mendoakan saudara kita agar Allah segera memberikan kemerdekaan kepada mereka dan kita bisa bersama-sama sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Yang keempat, Allah menyebut masjid dalam ayat ini. Allah tidak menyebut lapangan, museum, atau tempat bersejarah lainnya. Allah sebut masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya kebangkitan umat Islam dimulai dari masjid menuju ke masjid. Gak ada yang namanya kebangkitan umat Islam kalau umat jauh dari masjid. Bahkan ada orang Yahudi berkata, kami gak
takut kalau melihat orang Islam itu sholat id. Kenapa? Karena yang sholat id itu muslim. Kalau mau tahu orang beriman, jangan lihat sholat idnya. Kalau orang Islam sholat subuhnya sama seperti jamaah sholat Jumat, baru mereka takut. Jadi kebangkitan Islam dimulai dari masjid ke masjid. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Maka itulah potret kebangkitan Islam. Apakah masih jauh? Apa sudah dekat? Yang kelima pentingnya atau makna Isra Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ayat-ayat kami, kata Allah. Artinya penting bagi kita untuk memperluas perspektif kita. Ketika Nabi sampai ke langit pertama, langit kedua dan seterusnya, bumi kayak debu. Artinya apa? Sebesar apapun permasalahan kita di bumi, kecil tergantung sudut pandangnya. Maka Allah katakan, alam nasrah laka sadrak. Apakah belum aku lapangkan untukmu dadamu, wahai Rasulullah? Apa pentingnya lapang dada? Yaitu kita menjadi tenang ketika menghadapi masalah. Pelajaran yang keenam dari Isra Mi'raj adalah kita belajar sejarah dari orang-orang soleh sebelum kita. Rasul ketika naik langit pertama ketemu Nabi, langit kedua ketemu Nabi, setiap naik ke langit ketiga sampai langit ketujuh ketemu Nabi. Allah ingin mengkorelasikan perjuangan beliau dengan perjuangan para nabi sebelumnya. Maka kita lebih perlu untuk mempelajari kisah hidup para nabi sebelum kita dan orang-orang soleh sebelum kita. Yang ketujuh, pentingnya Isra Mi'raj. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Rasulullah bersikap pertengahan antara kasih sayang kepada umatnya dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat ketika Rasul ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan untukmu, wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan untukku salat 50 waktu sehari. Kata Nabi Musa, enggak bakalan sanggup. Saya udah pengalaman ratusan tahun mimpin Bani Israel, enggak bakalan sanggup. Minta keringanan dari Allah, minta keringanan Rasulullah. Bolak-balik sampai akhirnya 5 waktu Allah kasih. Apa kata Nabi Musa? Enggak bakalan sanggup, minta keringanan lagi. Apa kata Nabi? Saya malu, saya udah berkali-kali minta keringanan. Beliau pada saat yang sama sayang kepada umatnya, tapi pada saat yang sama tidak meninggalkan adab beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-8, pelajaran Isra Mi'raj yang kita bisa ambil adalah pentingnya salat. Ketika Allah perintahkan kita zakat, Allah turunkan ayat. Perintahkan haji, Allah turunkan ayat. Allah perintahkan apapun, Allah larang apapun, Allah cukup menurunkan ayat. Tapi ketika Allah memerintahkan salat kepada Rasulullah, Allah bukan sekedar menurunkan ayat, tapi Allah memanggil Rasulullah untuk menghadap Allah, untuk menerima langsung perintah salat 5 waktu. Maka para ulama sampai beda pendapat, apa hukum orang yang meninggalkan salat 5 waktu? Menurut mazhab Hambali, orang yang tinggalkan salat 5 waktu kafir. Karena hadisnya al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Tapi kalau menurut mayoritas ulama, ditanya dulu, dia ninggalin salatnya karena apa? Kalau karena ingkar, kafir. Tapi kalau karena malas, masih muslim tapi dia tergolong pelaku dosa besar. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita dari perilaku suka meninggalkan salat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد